Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Silvana Anjura. Share lagi kegiatan aku hari ini tentang kegiatan seorang ibu rumah tangga sehari-hari. Apa kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Amin. Nah, di video aku kali ini, sekarang ini aku lagi mau membuka paketan. Jadi ini itu video aku tadi malam dan barusan datang paketan aku ini. Ini itu adalah panci penggorengan teflon. Ukurannya itu 24 cm. Dan untuk harganya itu plus ongkir 76.000. Jadi seperti ini panci teflonnya itu. Jadi aku udah suka sama panci teflonnya ini, udah sesuai sama pesanan aku yang di Shopee itu ya. Dan bahan-bahannya itu juga asli, bukan palsu. Terus juga untuk kualitasnya ini juga untuk pantat teflonnya itu juga pas, dan untuk penggorengannya yang di dalamnya itu juga halus ya, seperti ini asli teflon. Terus juga untuk pegangannya ini masih belum dipasang, jadi aku mau pasang dulu untuk pegangan teflonnya. Dan pegangannya ini itu juga tahan panas gitu ya, dan asli kuat, nggak gampang layu gitu ya. Juga teflon sama pegangannya itu juga udah anti panas, jadi nggak bakalan leleh kalau semisalnya masak yang terlalu panas-panas gitu. Dan aku juga udah suka sama bentuk, kualitas, dan warnanya itu juga aku sudah sesuai. Jadi makanya itu ya, jangan terlalu api besar gitu ya. Kalau api kecil, api sedengan juga udah bisa, dan cara makainya juga harus kayak gitu, pakai api kecil atau api sedengan aja. Dan oke, lanjut, sekarang aku mau masak. Nah, ini itu video aku yang pagi hari ini. Jadi sekarang ini aku mau memasak untuk sarapan, yaitu telur dadar dikasih bumbu. Karena bahan-bahan belanjaan yang ada di kulkasku itu ya udah 3 hari, jadi udah habis dan masih belum ke pasar. Jadi karena aku masih punya telur gitu, jadi aku masak aja untuk hari ini telur dadar. Terus untuk ikan yang kemarin itu juga masih ada gitu, jadi aku tinggal panasin. Dan untuk bumbu memasak dadar telur, aku pakai bawang merah yang besar 2 biji, terus bawang putih yang agak besar sedengan gitu, dan cabai rawitnya 5 biji, tomatnya yang besar 1 biji. Jadi semuanya ini udah dikupas kulitnya, dan nanti mau dicuci bersih dulu sama telur-telurnya dicuci, dan baru diiris-iris untuk bumbunya. Kalau teman-teman di rumah lagi masak apa nih? Udah selesai masak atau
belum selesai masak ya. Semoga aja video aku ini bisa bermanfaat dan menghibur jam aktivitas teman-teman di rumah. Dan juga kepada teman-teman yang udah mau ngeklik video aku ucapkan terima kasih, dan semoga aja teman-teman selalu dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Nah, oke, lanjut. Sekarang bumbu-bumbunya ini udah aku iris-iris semuanya ya. Terus nanti tinggal dimasukin ke dalam telurnya. Nah, untuk bumbunya itu aku pakai garam sedikit, terus secukupnya, dan pakai lada hitam juga secukupnya aja. Tinggal disesuaikan aja. Dan kalau udah selesai baru diaduk-aduk lagi sampai rata semuanya. Terus ini aku mau coba dulu panci teflon aku yang baru. Dan karena masih baru gitu ya, aku masih takut-takut, makanya takut hitam gitu pantatnya. Jadi aku kasih alas seperti alas seng gitu yang udah dibentuk bulat gitu ya. Nah, ini itu ya lumayan panas gitu, jadi bisa dipakai masak. Dan kalau udah sekali dua kali memakai alas, nanti baru aku langsung pakai di atas kena apinya kompor gitu. Terus ini juga telurnya itu udah mateng dan udah dibalik gini ya. Jadi masaknya itu aku sukanya itu sampai warnanya itu kecoklatan gitu. Nah, jadi kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini baru bisa diangkat dan dipindahin ke piring. Nah, udah selesai teman-teman sarapan telur dadar dan dimakan pakai nasi gitu. Jadi aku masih punya nasi yang semalam itu yang dari Magicom. Ini tadi pagi itu udah dipanasin. Nah, nasinya itu ya masih lumayan banyak gitu. Jadi aku belum masak nasi yang baru. Terus juga ikan yang kemarin itu ya masih ada ayam. Tadi pagi juga sudah dipanasin gitu. Jadi bisa untuk ya disambi makan gitu. Dan ayamnya itu masih ada 4 ekor gitu. Dan juga santan bumbu-bumbunya itu ya karena udah dipanasin selalu rutin pagi sama sore. Jadi ayamnya itu ya masih enak gitu ya. Dan oke teman-teman, selamat sarapan. Buat teman-teman yang belum sarapan, selamat sarapan. Dan teman-teman yang udah sarapan ya terima kasih udah mau melihat video aku. Nah, lanjut, sekarang aku mau membuat cemilan untuk siang dan sore hari. Nah, ini itu aku mau buat cemilan bubur kacang ijo. Nah, jadi bubur kacang ijo ini bumbunya itu ada santan kara 2 bungkus, terus vanilinya dan gula garam. Nah, kacang ijonya ini tadi udah saya cuci bersih gitu. Terus juga udah aku rendam pakai air. Dan sekarang aku mau rebus dulu ke dalam panci. Nah, kacang ijonya kalau udah mendidih seperti ini, terus juga udah lembek, kulitnya itu udah keluar-keluar gitu ya, tandanya udah mateng ya kacang ijonya. Dan lanjut ini aku mau kasih sama bumbu-bumbu kolak, bumbu bubur kacang ijo.
Ini itu aku kasih sama santan karak 1 bungkus. Nah, jadi kalau terus santan 1 bungkus aja udah cukup ya teman-teman. Terus aku tambahin lagi sama vanili 1 sendok makan dan garam setengah sendok makan. Terus aku kasih lagi sama gula pasir putih. Jadi gulaku ini udah mau habis gitu ya teman-teman. Jadi ya sekalian aja nanti mau belanja kebutuhan sehari-hari sama belanja untuk keperluan masakan untuk ikan-ikan di kulkas. Dan ini gulanya tadi aku semuain aja ya teman-teman. Dan untuk ukuran manisnya itu udah pas, udah manis, udah sesuai, udah enak gitu. Dan sekarang aku mau coba dulu untuk bubur kacang hijaunya. Terus ini nanti bubur kacang hijaunya ini bisa dimakan anget-anget ataupun kalau mau dingin gitu tinggal dikasih sama es batu. Jadi aku udah punya es batu di freezer. Dan ini aku mau coba dulu ya teman-teman, kacang hijaunya itu kayaknya itu enak gitu ya dan manis gitu. Cocok untuk cemilan untuk di siang hari atau sore untuk suami dan anak. Dan selesai aku memasak bubur kacang hijau, ini lanjut aku mau membuat bumbu-bumbu halus, bawang merah dan bawang putih. Jadi semua ini nanti aku mau blender, terus mau dimasak, digoreng gitu setengah matang. Habis itu nanti mau diisi di dalam toples dan bisa dibuat untuk stok bumbu untuk masak untuk sehari-harinya. Dan ini itu nanti stok bumbu bisa untuk sampai 2 minggu atau 1 bulan gitu baru bisa habis. Jadi kalau mau masak kayak nasi goreng atau mau numis sayur, mau masak ayam opor ataupun mau masak sambal gitu, tinggal ngambil nyiduk bawang putih sama bawang merah. Jadi tinggal diciduk gitu pakai sendok gitu ya. Jadi udah nggak perlu susah-susah mau ngupas-ngupas dulu, terus mau diiris-iris dulu. Jadi ya udah keributan gitu ya teman-teman. Jadi pas aku ada waktu kayak gini, aku itu buat bumbu-bumbu untuk memasak sehari-hari yang udah nggak perlu ribet-ribet. Kayak aku kan punya anak kecil gitu ya, jadi aku kalau masak gitu harus yang cepet-cepet gitu ya kalau nggak bangun dari subuh-subuh. Terus tadi ini itu bumbu aku yang ada di kulkas gitu ya teman-teman. Dan untuk bumbu kayak mau masak soto atau mau masak kare itu masih aku belum buatin karena di kulkas aku itu kunyit sama jahenya itu tinggal sedikit gitu ya. Jadi nanti karena juga ikan-ikanan sama sayur-sayuran gitu udah habis di kulkas ya, nanti aku mau buatin, masih mau beli gitu ya. Dan juga aku mau buat untuk bumbu jadi gitu kayak kunyit, jahe, ketumbar dan kemiri gitu nanti disatuin, di blender jadi satu gitu, dimasak yang banyak. Terus untuk dibuat untuk stok bumbu untuk 1 bulan gitu. Jadi ini aku masih buat untuk bumbu-bumbu perbawangan dulu. Dan udah selesai kulitnya semua aku kupas-kupas. Terus sekarang aku mau cuci dulu semuanya ini dan lanjut aku mau blender sampai halus. Kalau teman-teman gimana ini tim menghaluskan bawang-bawang atau bawangnya itu diiris-iris? Kalau aku kan
bawang merah sama bawang putihnya itu aku buat stok untuk 1 bulan gitu di blender halus gitu ya. Dan kalau teman-teman di rumah tim apa nih? Silakan isi di kolom komentar ya. Jadi nanti aku balas satu persatu komentar teman-teman di rumah. Dan udah selesai dicuci bersih ya semuanya. Terus ini aku mau blender dulu pakai blender aku yang GSF itu. Jadi sesuai ukurannya aja. Terus ini aku tambahin sama air sedikit dan lanjut dihalusin pakai blender. Jadi ini itu mejanya itu berbeda ya teman-teman. Tadi itu meja aku putih, sekarang meja aku itu hitam. Karena ya emang coknya itu ada di sebelahnya TV itu. Jadi tadi itu aku blendernya itu di sebelah TV aku. Terus juga ini di meja ini masih belum dikasih kabel gitu. Katanya suami, ya udah nanti aja kalau mau masang kabel untuk cok-cok di atas meja itu. Jadi sekarang ini pakai yang ada aja dulu. Dan lanjut ini juga bawang merahnya aku semuain di blender semuanya. Jadi 2 kali blender gitu. Dan jadinya itu hampir 1 mangkok besar gini ya teman-teman. Terus ini juga bawang putihnya itu aku blender semuanya. Jadi blender aku itu sebenarnya itu ya kelihatan besar gitu ya teman-teman. Pas lagi berhadapan sama blendernya langsung. Tapi kalau pas di video kayak gini itu kelihatannya itu sepertinya itu kecil, tapi sebenarnya dia itu blender itu besar. Dan kayak gini bumbu halusnya udah jadi. Sekarang lanjut mau digoreng-goreng dulu. Dan ini panci teflon aku tadi masih aku pakai ya teman-teman. Lanjut panci teflonnya buat memasak bumbu bawang merah. Dan ini kalau airnya itu udah sat, baru nanti minyak gorengnya dimasukin sedikit aja. Jadi masaknya itu sampai setengah matang aja karena ini itu bumbu untuk masih diolah untuk memasak gitu ya. Terus untuk bawang putihnya juga ini airnya itu dimasak sampai kering, sampai habis. Dan nanti kalau udah kering airnya itu baru minyak gorengnya dimasukin. Jadi kayak gini ya teman-teman. Bawang merahnya itu lebih banyak daripada bawang putihku. Karena emang bawang putih itu udah ada 2 minggu gitu ya belinya. Jadi tinggal sedikit. Dan untuk bawang merahku ini belinya itu kan masih hari kemarin belinya. Dan itu pun aku belinya setengah kilo. Jadi bawang merahnya itu ya lebih banyak daripada bawang putihnya. Dan aku juga udah siapin toples kecil untuk wadah bumbu halus bawang merah. Dan tadi itu jadi 2 toples kecil seperti ini. Dan untuk tutupnya aku samain ya. Untuk toples bawang merah itu aku kasih tutup yang warna pink. Terus untuk
bumbu halus bawang putih itu aku kasih tanda yang tutupnya warna biru, jadi udah bisa kebaca. Nah, ini aku semuain dan toplesnya itu pas gitu ya teman-teman. Terus aku diamin dulu gini sampai dingin. Dan nanti kalau udah dingin baru bisa ditutup. Terus bisa dimasukin ke dalam kulkas. Dan siap untuk dijadikan bumbu untuk masak-masak sayur-sayuran dan ikan-ikanan. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih sudah mau menonton kegiatan aku hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Bye bye.